Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing tentang apakah kita ini boleh mencampur pupuk. Dan banyak sekali saya perhatikan teman-teman tutorial-tutorial yang mencampurkan berbagai macam pupuk. Dan hal itu menurut saya pribadi, hal itu adalah sesuatu yang tidak sepenuhnya benar ya. Bisa dikatakan kalau menurut saya ini adalah salah. Namun sebelumnya teman-teman, saya disclaimer terlebih dahulu seperti biasa bahwa apa yang saya sampaikan di sini hanyalah merupakan pengalaman pribadi saya yang saya sharingkan kepada teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan di sini bisa bermanfaat, bisa menjadi bahan perbandingan dan pembelajaran bagi kita sesama petani sawit. Karena saya yakin masalah setiap petani itu sama saja teman-teman, dimanapun kita berada. Jadi jangan sampai kita ini melakukan hal-hal yang bisa merugikan bagi kita, karena memang merawat kebun sawit ini lumayan memerlukan biaya yang cukup besar. Jadi jangan sampai dengan biaya yang besar ini kita tidak mendapatkan manfaat sesuai dengan apa yang kita keluarkan. Maka dari itu teman-teman, pemupukan adalah sesuatu hal yang sangat penting bagi pertumbuhan kelapa sawit, karena hanya pemupukanlah yang bisa menggenjot dari hasil produksi kelapa sawit. Kalau kita tidak melakukan pemupukan, meskipun kita membersihkan kebun kita sangat bersih sekali, kita melakukan kastrasi dengan bagus, kemudian kita melakukan pruning dengan benar, tapi kalau kita tidak melakukan pemupukan dengan maksimal dan dengan cara atau tata laksana yang benar, tentunya hal itu akan sia-sia dan kurang bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan kelapa sawit. Maka dari itu teman-teman, harga pupuk yang cukup mahal juga menjadi indikator kita untuk berhati-hati untuk menggunakan atau mengaplikasikan pupuk ini. Jangan sampai kita ini salah cara penggunaannya sehingga pupuk yang sudah mahal-mahal kita beli ini menjadi tidak bermanfaat untuk buah pohon kelapa sawit kita, dan tentunya itu tidak kita inginkan. Dan tentunya kita adalah hitung-hitungannya, ketika hasil yang kita dapatkan ini tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dari pembelian pupuk kita, karena teman-teman, biaya perawatan untuk kebun itu adalah 30%. Kalau kita sudah lebih dari 30%, tentunya yaitu bisa dikatakan kita merugi, karena ya kita ingin hidup ini kan ingin mendapatkan hasil. Kalau kita hanya sekedar impas-impas saja, tentunya itu akan membuat kita rugi. Lalu teman-teman, apakah mencampur pupuk itu boleh? Seperti yang sudah saya ceritakan di beberapa video sebelumnya, di awal tadi, bahwa saya sering melihat tutorial-tutorial orang yang mencampur pupuk, terutama pupuk-pupuk kimia ya, pupuk-pupuk kimia yang memang mengandung tingkat asam yang cukup tinggi seperti urea, KCl, TSP dan lain sebagainya. Dan hal tersebut teman-teman sebenarnya adalah cara yang tidak benar, dan kita sebagai petani harus memang benar-benar mengetahui pupuk apa saja sih yang boleh dicampur dan pupuk apa saja yang tidak boleh dicampur. Nah, teman-teman perhatikan bahwa pupuk-pupuk yang mengandung tingkat keasaman tinggi, tingkat garam yang tinggi, ketika sama-sama dicampurkan maka akan berpotensi terjadi pembekuan. Dan hal tersebut tentunya ketika unsur itu menjadi beku atau menjadi campur kembali, maka alam harus ekstra untuk memisahkan unsur-unsur itu tersebut atau unsur-unsur tadi. Misalkan seperti urea dan KCl, ketika dicampurkan maka unsurnya bukan lagi nitrogen atau kalium klorida lagi, karena sudah berubah menjadi unsur yang lain. Nah teman-teman, hal inilah yang perlu kita lakukan dengan hati-hati. Lalu baiknya seperti apa ketika kita ingin melakukan pemupukan secara bersamaan? Nah, sebelumnya ya kita perhatikan terlebih dulu pupuk apa saja sih yang boleh dicampur atau tidak boleh, dan jenis-jenis pupuk seperti apa yang memang rugi ketika kita mencampurnya. Seperti yang sudah saya bicarakan tadi, bahwa pupuk yang mengandung kimia atau mengandung garam yang cukup tinggi itu jangan sampai dicampur, seperti urea dan KCl itu jangan pernah dicampur. Urea dengan TSP jangan pernah dicampur juga. KCl dengan TSP, KCl dengan urea, dan seperti itu tidak boleh. Yang penting
urea itu harus memang benar-benar pupuk tunggal teman-teman, jangan sampai dicampur dengan pupuk-pupuk yang lain. Yang kedua itu adalah pupuk dolomit. Pupuk dolomit ini juga adalah mengandung tingkat basa yang cukup tinggi, sehingga pupuk-pupuk yang bersifat asam itu akan dinetralkan oleh eh, dolomit itu sendiri. Jadi dolomit itu memang pupuk yang benar-benar harus diaplikasikan secara mandiri, jangan sampai dicampurkan dengan pupuk-pupuk yang lain. Karena fungsi dari dolomit ini adalah untuk menetralkan tanah yang memang memiliki keasaman yang cukup tinggi, seperti ketika kita sudah sering melakukan pemupukan dengan pupuk kimia, maka harus diselingi dengan pupuk dolomit supaya tingkat keasaman tanah itu menjadi seimbang. Itu fungsi dolomit. Jadi ketika kita mencampurkan pupuk kimia dengan pupuk dolomit, maka bisa dipastikan pupuk kimianya itu tidak akan berfungsi secara maksimal. Maka dari itu teman-teman, dolomit itu harus ditebarkan secara mandiri, dan jangka waktunya itu juga lumayan cukup lama. Jangan setelah tebar dolomit beberapa hari kemudian kita tebarkan pupuk kimia. Jangan, karena nanti juga pupuk kimianya itu tidak akan berfungsi secara maksimal, karena memang unsurnya itu nitrogen, kaliumnya itu akan dinetralkan oleh oleh dolomit, dan tentunya itu akan membuat kita rugi. Lalu bagaimana caranya kalau kita ingin memupuk secara bersamaan dalam waktu yang sama dengan tujuan kita efisiensi tenaga dan waktu? Tentunya hal tersebut bisa kita lakukan teman-teman, mungkin dengan tujuan kita ingin memenuhi kebutuhan nutrisinya itu secara seimbang. KCl-nya ada, terus ureanya ada, TSP-nya ada. Dan tentunya kalau dolomit tidak bisa teman-teman, karena dolomit itu cara penggunaannya harus ditaburkan secara menyeluruh di seluruh bagian tanah atau piringan. Jadi kalau kita ingin menggunakan KCl, TSP, dan urea dalam jangka waktu yang sama, boleh teman-teman, namun syaratnya jangan dicampur. Lalu bagaimana cara pengaplikasiannya? Yaitu dengan cara menebarkan di tempat yang berbeda. Misalkan di sini kalian menebarkan di daerah yang sana untuk TSP, kemudian di piringan yang sebelah sana itu kalian tebarkan urea, dan di piringan yang sebelah sini kalian bisa tebarkan KCl. Nah, seperti itulah caranya teman-teman ketika kalian ingin melakukan penebaran pupuk secara bersamaan. Ingat, jangan pernah dicampur, karena kalau kalian mencampurnya tentunya itu akan mengakibatkan salah satu atau bahkan dua-duanya unsur itu berpotensi menjadi beku dan menjadi penggabungan unsur-unsur yang memang sudah direkayasa oleh pabrik, itu sudah dipisahkan. Pabrik sudah memisahkan unsurnya, mengapa kita menyatukannya kembali? Dan tentunya itu butuh proses yang lama atau proses dari alam untuk memisahkan unsur tadi untuk dapat diserap oleh tumbuhan, itu memerlukan cukup waktu yang lama, dan dalam waktu yang lama itu potensi kehilangan unsur atau penguapan atau hal lain sebagainya atau terkena banjir itu akan jauh lebih besar, karena tingkat penyerapan dari batang kelapa sawit kita itu menjadi lebih lambat atau memang tidak bisa diserap langsung oleh tumbuhan kelapa sawit kita, karena alam atau tanah memerlukan untuk memecahkan unsur itu kembali dan menjadikannya bisa diserap oleh tumbuhan. Oke teman-teman, mungkin hanya ini saran saya. Semoga bermanfaat. Jangan pernah mencampur pupuk. Kalau memang kalian ingin melakukannya dalam waktu yang sama, silahkan tebarkan di dalam tempat yang berbeda. Mungkin hanya ini teman-teman. Terima kasih atas subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.